Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas IPA 3. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Pteridophyta. Kelompok kami terdiri dari Valentina Atmasari, Amelia Ikrimah, Hanifah, Karisma Aulia Wardani, Siti Fatimah Azahro, Khairunisa Mutiara, Wahyu Aprilia Putri, dan juga Ida Indarwati. Mari simak materi berikut ini. Halo semua, kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai Pteridophyta. Pteridophyta ini merupakan nama lain dari paku. Tapi bukan paku yang seperti ini ya yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang kita pelajari hari ini adalah tumbuhan paku. Tumbuhan paku atau Pteridophyta termasuk dalam tumbuhan Cormus berspora. Cormus sendiri artinya dapat dibedakan akar, batang, dan daunnya. Lalu, susunan daun pada tumbuhan paku ini membentuk sayap atau menyirip. Ciri-ciri pada tumbuhan paku. Yang pertama, akar, batang, daun memiliki berkas pembuluh, xilem dan phloem, dan dapat ditemukan di air, tempat lembab, ataupun menempel di tumbuhan lain. Selanjutnya, tidak menghasilkan biji, namun tumbuhan ini menghasilkan spora. Selanjutnya, mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Daun yang masih muda menggulung. Selanjutnya, ciri yang lain yaitu tidak berbunga dan umumnya memiliki rizom. Selanjutnya, kita membahas klasifikasi tumbuhan paku. Yang pertama berdasarkan taksonominya. 1. Di sini ada paku purba yang termasuk dalam jenis paku primitif, belum memiliki daun, memiliki batang yang dikotom, dan tidak memiliki jaringan angkut. Setiap bangkal kuning pada batang terdiri dari 3 sporangium. Selanjutnya ada paku kawat, di mana daunnya berbentuk seperti rambut atau sisik dan batangnya seperti kawat. Sporangiumnya tersusun dalam strobilus yang berada pada ujung-ujung batang. Kemudian ada paku ekor kuda, di mana batangnya berongga dan berbuku-buku atau berruas-ruas, serta sporangiumnya tersusun dari strobilus yang membentuk seperti ekor kuda, sehingga disebut paku ekor kuda. Yang selanjutnya ada paku sejati. Ciri dari kelas ini yaitu daunnya berukuran besar, daun mudanya masih menggulung, dan sorus dibentuk di bawah permukaan daun. Contohnya pada gambar seperti di atas. Metagenesis tumbuhan paku. Tumbuhan paku mengalami 2 fase metagenesis, yaitu fase gametofit dan fase sporofit. Fase yang pertama yaitu fase gametofit atau fase singkat. Fase gametofit pada tumbuhan paku diperankan oleh protalium. Fase ini merupakan fase seksual pada tumbuhan paku dan berlangsung sangat singkat. Protalium bersifat haploid karena berkembang melalui pembelahan mitosis dari spora. Protalium akan menghasilkan sel gamet jantan dan betina. Pada tumbuhan paku heterospora akan menghasilkan mikrospora yaitu spora yang berukuran kecil dan akan menjadi protalium jantan yang menghasilkan sel sperma melalui pembentukan anteridium. Sementara makrospora merupakan spora yang berukuran besar dan akan berkembang menjadi protalium betina yang akan menghasilkan sel ovum melalui archegonium. Sementara pada tumbuhan paku homospora, protalium akan menghasilkan sel sperma dan sel ovum. Spora yang jatuh di tempat yang lembab berkembang menjadi protalium yang berbentuk seperti tumbuhan talus. Protalium memiliki masa hidup yang sangat singkat dan berukuran kecil, sehingga kita hampir tidak dapat melihat bentuk dari protalium tumbuhan paku. Seperti yang telah diuraikan, protalium akan membentuk sel gamet untuk reproduksi seksual. Hasil dari pembuahan sel gamet akan menghasilkan zigot diploid atau 2N
yang akan berkembang menjadi tumbuhan paku atau 2N. Dan selanjutnya tumbuhan paku akan berkembang menjadi tumbuhan sporofit. Atau dengan fase sporofit. Berdasarkan dari skema tersebut, fase sporofit terdapat beberapa langkah, yaitu diawali dengan tumbuhan paku yang dewasa, membentuk sporangium yang memiliki kromosom 2N atau diploid. Kemudian sporangium tersebut membentuk atau menghasilkan spora dengan metode meiosis sehingga dihasilkan spora yang memiliki N set kromosom atau haploid. Kemudian spora-spora sel tunggal tersebut bergerminasi dan membentuk organ multiseluler, yaitu protalus atau protalium, yang tentu saja memiliki set kromosom haploid dan merupakan organisme penghasil gamet pada tumbuhan paku, atau pada fase gametofit. Pada protalus atau protalium, terdapat dua jenis organ seks yang berbeda, yang menghasilkan dua jenis gamet berbeda, yaitu archegonium yang menghasilkan ovum atau sel telur, dan antheridium yang menghasilkan spermatozoid. Protalus ini menghasilkan gamet dengan pembelahan mitosis. Sperma yang dihasilkan bersifat motil atau mampu bergerak, hampir semua kasus. Dan sel telur yang menetap pada archegonium karena bersifat sesil. Kemudian ovum dan sperma yang merupakan gamet paku bertemu. Kemudian ovum dan sperma yang merupakan gamet paku bertemu dan membentuk zigot yang merupakan 2N atau diploid dan bentukan awal fase sporofit. Zigot kemudian dewasa dengan menjadi tumbuhan paku dan proses berulang kembali. Perlu kalian ketahui bahwa kedua fase gametofit dan sporofit pada tumbuhan paku ini dapat hidup secara independen. Artinya, fase gametofit atau yang tidak dominan dari tumbuhan paku dapat hidup bebas tanpa bantuan fase sporofit indukan dari tumbuhan paku. Selanjutnya, kita membahas peranan tumbuhan paku. Peranan tumbuhan paku yang pertama yaitu sebagai tanaman hias. Tumbuhan paku banyak ragamnya. Banyak diantaranya yang mempunyai bentuk yang menarik, sehingga bagus untuk dijadikan sebagai tanaman hias. Nilai ekonomi tumbuhan paku terutama terletak pada keindahannya, dan sebagai tanaman hortikultura, beberapa jenis Lycopodidae yang suka panas digunakan sebagai tanaman hias dalam pot. Dan paku kawat yang merayap digunakan dalam pembuatan karangan bunga. Sedangkan sporanya yang mudah terbakar karena kandungan akan minyak, sehingga dapat digunakan untuk menghasilkan kilat panggung. Jenis tumbuhan paku yang dapat dimanfaatkan sebagai tanaman hias seperti Selaginella, Platycerium, Adiantum, dan Asplenium. Yang kedua yaitu sebagai obat. Dari segi obat-obatan tradisional, paku pun tidak luput dari kehidupan manusia. Ada jenis-jenis paku yang daunnya untuk ramuan obat, dan ada pula yang rizomanya. Sebagai bahan obat diuretik, tanaman paku mengandung zat yang dipercaya mampu membantu penutupan luka terbuka akibat goresan benda tajam. Tumbuhan paku menjadi bahan dasar campuran dari berbagai macam racikan obat-obatan, seperti Lycopodium clavatum, dan juga Aspidium filixmas. Yang ketiga yaitu dapat dijadikan sayur. Sejak dulu tanaman paku telah dimanfaatkan oleh manusia, terutama sebagai bahan makanan atau sayuran yang berupa pucuk-pucuk paku. Pemanfaatan ini telah diketahui secara luas, khususnya oleh masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan. Tumbuhan paku yang dapat dimanfaatkan sebagai sayuran adalah jenis daun semanggi atau Marsilia crenata dan daun pakis atau Pteridium aquilinum. Dan yang terakhir yaitu sebagai gulma. Beberapa jenis tumbuhan paku bisa dimanfaatkan untuk gulma pertanian. Jenis ini adalah paku kayambang atau Salvinia nantans,
yang merupakan tumbuhan pengganggu tanaman padi. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.